Dan itu SMP koncone do jajan itu biasanya saya ngenteni ning gurine. Nang iki mau bungkuse. Ora mele jajan jare bungkuse. Aku ora jajan aku njaluk bungkus semua. Jiro lupat mo 678 Posyandu podcast layanan 2 gelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mamang sing ora kondang tur kemaki. Untuk dulur-dulur yang ada di Makau, Suriname, Malaysia, Brunei Darussalam, Hong Kong, dan kemarin dulur-dulur yang baru saja diiliki oleh Mas Waliku yang ada di Paris. Halo semuanya. Kali ini kita akan ngobrolin tentang UMKM yang ada di Kota Solo. Kebetulan di sebelah kanan saya ada salah seorang Wonder Woman dari Kota Solo, namanya Mbak Imelda. Oke. Semangat siang. Siang semangat nggih. Yen kula semelenget iki ketok ya. 2 tahun pandemi ora ngopo-ngopo dene semelenget, Mbak. Ini sudah jangan semangat ya, sama mengadem Mas. Oh iya. Begitu, Mbak Imelda, ini bisa kenalan dulu dengan dulur-dulur yang selalu setia dengan Posyandu. Oke, sahabat kreatif ya. Perkenalkan nama saya Desti Novera Imelda Tiwi Tutantini. Ulah, kuwi KTP nono kayak butuh pira. Dawan iki pira. Saya dipanggil Desti. Desti. Nah, di sini brand saya namanya Melda atau Imelda karena mengambil salah satu kata tadi. Pirang kata to Mbak jenengmu mau? Desti Novera Imelda Tiwi Tutantini, Mas. Aku mbiyen mohon maaf nggih. Ya tak cedhake. Biyen mesti angger pas nulis ujian SD niki keri dhewe. Ora, Mas. Nah, tetep dhisik, Mas. Lah ngapa? Soalnya cepet masuk bisa, Mas. Udah saya cepat kuliah. Iya, klinacer. Sat-sat lah ya. Le, di sini di depan kita ini dulur-dulur sudah terpampang. Apa iki, Mbak? Tema hari ini kita Raisel Craft. Jadi penggunaan material-material daur ulang. Ada dari unsur plastik resek, botol ataupun wadah-wadah yang sudah tidak dipakai. Daur ulang ini maksudnya bekas ngono ya? Ya bekas. Tolong kancaku ki daur ulang, Mbak. Oh bisa itu. Bisa ya. Makeover. Oke, jadi kemudian kita olah sedemikian rupa. Bisa menjadi barang-barang yang reuse, istilahnya bisa digunakan kembali. Nah, ataupun bisa sebagai daya dukung home decor seperti bunga, kemudian juga ada keranjang-keranjang maupun tempat tisu. Nah, atau mungkin yang bisa kita gunakan untuk tambah cantik. Nah, contohnya ada bros cantiknya berbentuk bunga begitu, Mas. Terus sampean mengkreasi atau membuat seperti ini tuh awalnya saka ngopo kok iso daur ulang? Apa mergo siji kepepet ora ndek modal, kedua apa gen ngirit, apa piye? Kok yang diambil jurusan daur ulang barang bekas. Katanya jurusan ngendi, Mas. Oke. Kalau ini berawal sebenarnya dari hobi. Hobi saya dari dulu banget, Mas, dari zaman cilik itu memang senang takut-takut. Jadi saking kreatif itu saya senang diarani ibu saya almarhum itu nyampah. Di kamar saya tuh kalau di jalan ketemu ranting sing rodok piye gitu tak ambil kayak gitu. Terus kemudian tak create di rumah. Oh, berarti yang cara Jawa jenengan iki nyusuh. Nyusuh ki biasane wong tuwa pikun ngono kae kabeh dilumpuke. Sampeyan nyusuh ki wis kecil cilik ya. Iya, dalam artian kan membuat sedemikian rupa. Terus mulai kita tekuni memang 4 tahun terakhir, Mas. 4 tahun terakhir itu kebetulan saya juga memberikan pembelajaran untuk anak-anak. Jadi kayak ekstrakurikuler ya. Jadi di situ kenapa kita tidak memanfaatkan material yang memang ada di sekitar kita dan tidak harus mahal dan tidak harus beli. Jadi seperti plastik resek itu bisa menggunakan plastik sing ibuke, mboke dan sebagainya itu kalau pulang belanja kan plastiknya banyak, Mas. Yaitu kita gunakan dengan teknik kita setrika dan sebagainya. Demikian juga untuk botol-botol ataupun tempat-tempat atau wadah-wadah plastik yang lain bisa kita gunakan sedemikian rupa. Itu istilahnya meminimalis sampah yang tersisa. Kita gunakan untuk
membuat barang-barang yang bisa digunakan kembali begitu. Tapi sampai itu juga memang mempunyai background saka seni rupa atau piye gitu. Tidak sama sekali. Biasanya kan ngene iki kanca-kanca mahasiswa seni rupa yang sering utak-utak. Nah ini rupa-rupa Mas. Kayak balon rupa-rupa warnanya. Kalau ini rupa-rupa. Jadi memang bahasanya Jawane alus ki passion. Jadi passion saya itu memang pokoknya senengannya kerajinan atau keterampilan gitu aja. Memang dari kecil wis seneng utak-utak kuwi mau. Terus mulai diseriusi, ditenani. Ditenani. Ya apa kecil memang wis gawe SD terus karo go nang sekolahan, karo didol nang kancane gitu. Betul. Dan itu SMP koncone do jajan itu biasanya saya ngenteni nang gurine. Nang iki mau bungkuse. Ora melu jajan jare bungkuse. Aku ora jajan aku njaluk bungkus semua ngono. Di meja kelas. Tak jereng Mas. Keterampilan sing sudah tak buat itu tak tawarne teman-teman. Nah, waktu itu sing paling tren waktu aku SMP itu pita Jepang. Dibuat macam-macam bunga. Terus pito-pito, cekip-cekip itu, sing mereka itu mungkin tokone waktu itu mal-mal di Solo kan terbatas Mas. Lah aku membuat. Nah lumayan, waktu itu belum ada bahasa ya toh, cuan gitu. Aku sendiri Mas. Lah terus ide sampean yang zaman saiki sih orang mah itu penak ya iso buka Mbah Google, buka YouTube ki contoh wis akeh. Apa kayak handcraft ngono kayak 5 menit 5 menit jadi apa membuat apa ngono sampean waktu itu kan durung enek. Betul, justru itu. Paling nek pengen buka bener-bener murni Mas dari ide sendiri. Cuman di-create kan istilahnya buka YouTube ini praktis. Cuman kadang-kala kita tidak bisa sepraktis itu. Kadang kita merakteknya yang ada di YouTube itu tidak sesimpel itu. Nah, itu perlu istilahnya kita itu selain satu ada bakat, kemudian passion kita di situ dan kesungguhan yang jelas. Karena tingkat kesulitan tiap kerajinan itu kan beda-beda Mas. Sing ketok simpel bagi orang lain belum tentu simpel buat yang lainnya. Nah itu tantangan. Nek saya seneng tantangan. Kira-kira iki kendel banget seneng ditantang. Itu ora sing tak takokke kalau zaman saiki kan sih enak, iso nonton model lan jenengan umpama nggawe cekip sing model kaya ngene iki memang bener-bener. Iya, betul. Dari ide sendiri. Pokoknya saya tuh senang membuat sesuatu sing tidak pada umumnya. Sing ora padha kancane gitu loh. Jadi paling tidak ada kecirikasan yang bagi orang lain itu begitu melihat itu itu produk saya ataupun pada saat gelaran niteni itu Melda gitu loh. Begitu. Terus diseriusi, memang kacilek enggak gini maksudnya kacilek memang wis seneng terus diseriusi mulai tenanan gitu tahun berapa itu? 4 tahun yang lalu. Jadi 2018 ke 2019. Kalau yang dulu-dulu didol biasa. Didol biasa. Maksudnya ya. diseriusi piye iki, Mbak? Dalam artian memang membangun usaha, Mas. Meskipun belum terlalu ini ya jadi satu hal utama, tapi paling tidak sudah saya seriusi karena memang sudah ada stok. Kemudian waktu itu kan online, Mas, apalagi tahun 2019 kan mulai pandemi. Itu awalannya itu laris manis, waktu itu kan dipakai untuk souvenir-souvenir Mas, seperti ultah dan sebagainya. Tapi begitu awalan itu ya masih lumayan, tapi akhirnya mulai pertengahan tahun pandemi itu mulai Mas meludes. Jadi istilahnya kan minim dan memang yang semula itu sudah banyak sekali saya siapkan, tinggal eksekusi, akhirnya tidak hanya pending tapi cancel semua. Ngendi iki Mbak sapa kuwi? Tak paranane. Kalimantan. Oh ya wis kadoan ras itu. Jadi banyak sekali. Memang pemasarannya melalui online. Online waktu itu. Saikimu pandemi 2 tahun, kita sudah terlewat alhamdulillah kita juga sudah mulai bisa bernapas, sudah mulai bisa beraktivitas. Betul. Lagi terus yang jelas gini, kebetulan pandemi, waktu itu masih pandemi, tapi kebetulan saya intent ikut di Soul Market. Jadi itulah sebagai ajang atau wadah untuk kita yang istilahnya kayak mati suri ya Mas ya. Kangen, rindu wahana atau event-event yang memang kita itu bisa show up secara offline. Nah itu akhirnya dimulailah dari SAM itu, dan itu kayaknya memang membuat kita itu seneng, excited banget. Terus memotivasi, ibarat kata kalau saya sendiri setiap tampil di Soul Market itu saya punya tema. Jadi saya tidak mau istilahnya tema hari ini atau bulan ini tuh sama seperti
berikutnya tidak. Jadi sebulan sekali Sam itu. Kalau dulu kan sebulan 2 kali. Kalau sekarang sebulan 1 kali. Gitu. Dan konsepnya biasanya saya membuat tema. Contoh, misalnya tentang plastik kresek. Itu semua bunga tentang bunga untuk untuk wedding. Jadi saya membuat replika bunga-bunga itu untuk hand bouquet, kemudian bunga apa itu Mas? Bunga bros itu ya. Seperti itu. Jadi untuk kepentingan wedding ataupun pesta, itu saya buat replikanya dari plastik kresek semua. Terus next, nanti saya ganti lagi plastik kresek tapi tentang tanaman-tanaman saja. Jadi daun-daun dan sebagainya. Jadi memang tema saya ganti-ganti. Jadi biar nggak bosan gitu. Begitu. Terus untuk Sam sendiri memang anggotanya itu terbatas, setiap bulan itu kita harus daftar apa umum kayak aku wah pengen aku karena duwe karya langsung gitu nggak boleh ya? Kalau Sam ini memang ada kriteria. Yang jelas nanti kan ada apa Mas namanya? Kurasi. Jadi ada seleksi gitu. Jadi tetap daftar, kemudian nanti ada seleksi. Setelah itu nanti dari tim akan mengumumkan. Nanti kalau sudah seperti diumumkan kayak di flyer berarti kita ikut. Tapi prosentasenya itu besar bisa ikut kok Mas sebenarnya. Cuma di situ memang kita itu bukan dituntut ya, diutamakan produk original kita. Bukan reseller ataupun embas atau pulaan. Jadi memang benar-benar karya kita karena di Surat Market ini kita itu menyajikan tidak hanya kita menggelar produk atau karya, tapi memang di situ ada workshopnya. Jadi kita meraktek nih apa yang kita buat selama itu memungkinkan. Yo, ditirun nomong kok. Oh, enggak masalah. Jadi kita satu dengan yang lain itu kita sudah fokus masing-masing. Jadi di sepanjang pedestrian itu kita mempraktekkan masing-masing dan bahkan justru disitulah kita, misal saya Mas, itu dengan yang lain kita malah bisa kolaborasi. Kalau saya pribadi, istilahnya kita share sesuatu itu ke orang lain, itu adalah satu hal yang positif. Misalnya orang lain bisa membuat lebih bagus dari apa yang saya buat, saya malah senang. Saya nggak merasa itu istilahnya kayak saingan atau gimana, enggak. Justru berarti ada nilai plus di saat saya men-sharing tentang apa yang saya bisa ke orang lain, orang itu bisa membuat karya yang lebih bagus dan mungkin juga punya segmen atau seperti apa, itu malah bagi saya itu kepuasan banget. Iya, hatine Mbak Imelda iki keramik kok. Mulia. Imelda ini Mas, nanti kalau dicari artinya itu adalah wanita pejuang. Mas. Oh. Jadi kan kok orang gue bambu runcing. Memang cilik. Oh iya. Wanita pejuang. Iya. Terus ini Mbak, efektif nggak ikut SAM itu? Alhamdulillah sangat efektif. Yang jelas gini, selain karya ya, saya nggak menyebut produk. Selain karya kita itu dikenal orang. Melda Kreatif Art ini opo to karyanya lah. Di situ orang tuh bisa melihat yang jelas. Kita itu bisa bukan menjual ya. Kompetensi kita itu bisa untuk ya tadi membagi ilmu kita atau apa yang kita bisa. Misalnya saya diundang ke sekolah-sekolah, ke ibu PKK, ke forum-forum, nanti memberikan workshop ataupun pelatihan. Nah ujung-ujungnya nanti kan mungkin ditanya, Mbak nanti honornya berapa kalau undang Mbak Esti atau apa. Saya selalu bilang Mas, memang saya tidak pasang tarif, jujur saja iya. Karena bagi saya ukuran uang itu di dunia. Saya istilahnya umurnya juga sudah banyak Mas, meseket kan gitu. Jadi saya ya ini celengan saya. Jadi di situ yang ingin saya utamakan membagi ilmu sebanyak-banyaknya. Apa yang saya bisa itu ke kelayak lah dari semua segmen yang memang memungkinkan dan mau dengan passion yang ada itu saya oke saja, saya dukung gitu Mas. Ini sebentar lagi besok Sabtu ya ada SAM lagi. Minggu ya. Hari Minggu tanggal 26 dari jam 10 sampai jam 5. Gitu. Terus ini Mas Wali kemarin lalu itu kan juga ke Paris jenengan tumut no. Ikut. Ikut di tayangan video Mas. Ya lumayan paling ora ketok gitu. Tapi karya saya Mas. Karena waktu itu saya pas keluar gitu. Pas keluar. Jadi tidak tersut gitu. Tapi saya bangga. Bangga dengan apa yang kemarin di-share itu. Apapun itu, orang mau
negatif positif itu hal masing-masing. Tapi yang jelas di sini dengungan tentang UMKM ini memang perlu di up istilahnya benar-benar orang lain ataupun khalayak ramai, terutama Indonesia nih, orang Indonesia secara kesemuanya maupun yang ada di luar negeri, bahkan dunia. Indonesia itu oke banget loh, luar biasa tentang UMKM-nya. Karena apa? Perekonomian Indonesia itu daya dukungnya memang dari UMKM. Perkara itu mikro, mini, kecil banget, tapi intinya mendukung perekonomian Indonesia. Itulah yang membuat kita tuh hebat dan bisa bertahan di tengah pandemi, Mas. Dan mungkin itu belum tentu dimiliki oleh negara lain, meskipun mereka tuh punya aset-aset perekonomian di usaha itu banyak juga nih. Tapi Indonesia jos, Mas. Dan sekarang dengan Mas Wali yang sangat memperhatikan UMKM ya toh. Mungkin ini juga tidak terpikirkan sama istilah itu ya penggede-penggede kota yang lain. Dengan adanya Mas Wali membawa dengungan UMKM Solo menuju dunia ini kan juga hebat. Betul. Terus aku yang megawe apa ya rencana aku kan dijak rono ya. Terus Mas, kerja aku. Nanti terus aku jalian nih. Terus ini kerepotan jenengan. Seperti Sam ini kan jenengan harus bikin tema bunga, sesuknya daun. Setiap event katanya kan berubah tema. Lah terus gudangnya piye iki? Oh, tidak ada gudang. Jadi gini Mas, di telepon iki apa ya Mas ya? Rada sombong sithik apa. Jadi kebetulan saya tidak nyetok, semuanya PO. Nah, di sini saya memang sekarang ini lebih banyak memberikan workshop Mas daripada saya itu stok. Nah, makanya kalau soal tema kebetulan delalah waktu saya display itu payu Mas. Jadi nggak sampai yang menggunung, tidak ada. Oh, elok toh Mas. Makanya kan kemayu. Harus Mas, modalnya kemaki nak. Ya, yang namanya dodol ini kudu pede ya. Harus pede dan itu tidak hanya 100%, 100%. Jadi pada saat kita menyajikan karya kita ataupun produk kita tuh harus optimis. Lah gawe orang optimis sih lah, kowe terus ngopo? Nek saya gitu. Contoh misalnya. Ini contohnya yang mana ini? Iki saka pitik didol cilik-cilik kae. Jenengan sunduki ngono. Ora. Nah, ini yang jadi loh Mas. Nah, ini contoh dari recycle. Itu kan tutup botol air mineral. Nah, jadi sepertinya orang kan nggak akan ngira kuwi opo HP gitu lah. Sangen duwene to nggih. Lah apa karyaku? Sampai kan gitu. Nah, ini bisa jadi kayak istilahnya kan sebentuk topi kecil. Dibuat bros bisa, dibuat cepet untuk anak-anak cewek itu ya. Itu sedemikian rupa. Jadi kan orang tidak akan nyongkok kalau ini tutup botol. Begitu. Ada lagi ini kalau nanti ada momen-momen misalnya seperti Imlek ataupun Natal. Dan ini saya tidak hanya membuat ringnya Mas, tapi juga pohon Natal Mas. Saya membuat tuh mini dan itu kemarin sudah seller. Nah, bisa untuk gift ataupun ini ya oleh-oleh gitu. Nah, ini juga ini dari plastik resek ini. Plastik resek dengan setrika. Iya, plastik resek setrika kemudian digunting-gunting lah. Dalamnya ini cuma kawat sing sak gelintir itu, kemudian memanfaatkan lagi plastik resek hasil guntingan-guntingan dililit. Jadi intinya hampir tidak ada sisa Mas. Nanti jenengan mesti tekan meneh. Terus cuilan lagi nggopo Mbak? Tidak ada yang terbuang lagi. Cuilan-cuilan nanti yang warna hijau bisa kita buat untuk kayak replika rumput pada saat ditaruh di pot. Nah, jadi tidak ada yang terbuang. Nah, seperti itu. Ikrek ya Mas ya? Ikrek. Ora, open. Begitu. Terus ini. Nah, kalau ini itu memanfaatkan kalau di rumah mungkin punya bekas-bekas wadah plastik ya. Nah, ini contohnya ataupun mungkin kayak serial atau apa itu, pokoknya macam-macam atau wadah gudir apa-apa itu bisa semua. Lah ini memanfaatkan kemarin idenya waktu saya mau tampil di SAM itu, besok nggak yopo ya gitu. Nah akhirnya lihat ini sisa dari hari raya kurban itu, tusuk sate masih banyak. Ya sudah tak tempel-tempel, kemudian talikur kebetulan juga masih ada. Saya tidak ada besek menganyam Mas, mau pakai fil aja. Akhirnya saya lilit-lilit dilem. Kemudian jadinya seperti ini, kita bercantik pakai renda.
Tarang kan gitu. Oh, gitu. Terus kesulitan yang dialami untuk menjadi kreator seperti Ya. ini apa Mbak kesulitannya? Hampir tidak ada. Karena sesuatu kalau kita lakukan dengan happy, senang, tidak ada beban atau tidak jadi beban kita, itu enak seneng, enak, asik. Dan ide itu selalu muncul. Lah inilah luar biasanya yang Mungkin Mbak Imelda ki apa ini karo ya kadang-kadang karo happy ya toh, karo happy, karo seneng. cuman tantangannya gini, Apa? kalau misalnya membuat replika tanaman dari plastik resek, itu yang paling susah itu kaktus, Mas. Tantangannya itu aja, kalau yang lain enggak. Pemasaran alhamdulillah ya tadi via online maupun secara offline. Jadi offline di sini kebetulan selain di SAM, kita kan ada gelaran di hotel-hotel, Mas. Nah, dari solopreneur. Nah, disitulah kesempatan kita, wadah yang memang nyata, kita langsung bersinggungan dengan customer ataupun konsumen. Nah, kita bisa menyajikan produk-produk kita atau karya-karya kita itu di hotel. Loh, Mas. Nah, sekitar Solo, tidak semua loh ya bisa seperti itulah. Ini kesempatan kita untuk mengeksplor, nah, membuat hal-hal yang menarik yang nantinya bisa kita jual ataupun ya intinya mendapatkan cuan, gitu. Tapi intinya harus kreatif loh ya. Kreatif. Untuk online-nya ini biar dulur-dulur ini karena penontonnya Posyandu ya tapi ora sombong genti. Oh, iya. Soalnya dulur-dulur saka Makau ki ya akeh ya. Oke. Dulur-dulur saka Hong Kong ya akeh. Siap. Dulur-dulur TKW sing ana-kono. Ya, betul. Lah ini ben kepo-kepo di Oke. yen nggon online nggon apa ini? Nah, Facebooknya bisa di Hesti Novera ITT. Terus WA langsung juga bisa di 0813 2625 6798. Catat lo, Julali lo ya. Terus kemudian di IG-nya juga ada Hesti Novera 1 atau di Hesti Novera 404. Nah, begitu. Lah ini sebagai jenengan seorang apa ya pengusaha entrepreneur apa Mbak jenenge kreator apa Mbak? Wis apa itu? Harapannya tinggal cah nom-nom saiki. Saya karena cah nom-nom itu kan juga kemampuannya generasi Z iki nek nggon medsos kan juga hebat. Tetapi untuk bersinggungan secara langsung kita kan ya rada tidak begitu anu ya. Mas piye ya? Lebih asik nek nggon gadget. Gadget. Oke. Kalau untuk anak-anak muda itu sering seperti ini tadi barusan saat tadi waktu sebelum kita on air ini ada mahasiswa dari UNS yang kebetulan di jurusan mereka itu ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, disitulah sebenarnya fungsi di mana mereka harus ada interaksi juga dengan pelaku ataupun istilahnya entrepreneur ya. Jadi tidak hanya istilahnya ngeklik iso rampung gitu, tapi memang ada kalanya ya ketemu dengan pelaku usahanya, kemudian mungkin sharing-sharing karena di mata kuliah mereka memang butuh banyak pengetahuan yang mungkin belum tentu didapat di buku ataupun pada saat mereka itu mengikuti kuliah. Nah, jadi ada hal-hal yang memang dari pelaku usaha itu yang nyata seperti apa, kesulitan apa yang dialami, kemudian nanti kalau masyarakat saya yakin digitalisasi oleh anak muda lebih lah daripada saya. Yeah. Tapi di sini kadang-kadang struggle ataupun keep strongnya mereka itu produk kurang. Di saat mereka hanya omdo atau wah pinter ning teori ya. Tapi pada saat eksekusi itu memang perlulah sharing-sharing dengan kita-kita semua ini yang memang benar-benar ngalami naik turun ya Mas ya. Kayak Long itu Dinali itu tentang sebuah usaha itu seperti apa, mereka bisa tidak hanya bermodal menangi duit banyak, tapi piye caranya ngecak nih. Begitu. Matur nuwun sekali Mbak Imelda, semoga sukses dengan karya-karyanya dan selalu berinovasi, menghasilkan karya-karya yang baru sehingga UMKM yang ada di Kota Solo semuanya bisa melesat. Amin. Matur nuwun atas waktunya. Terima kasih juga dulur-dulur Posyandu yang selalu setia dengan Posyandu Podcast Layanan Dua Gelan. Ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.